Pernah nggak kamu membayangkan di balik peta dunia yang sering kita lihat, ternyata tersembunyi fasilitas militer rahasia yang bahkan satelit pun sulit mengintipnya. Tempat di mana negara-negara super menjalankan eksperimen, menyimpan senjata, dan mungkin merancang kekuatan masa depan. Inilah 3 markas militer paling rahasia di dunia. Bersama saya, Muhammad Dafa. Brigade, standby. Korea Utara dikenal sebagai salah satu negara paling tertutup di dunia. Namun, di balik pegunungan dan tanahnya yang keras, tersembunyi jaringan fasilitas bawah tanah yang sangat luas. Mulai dari terowongan militer di bawah zona demilitarisasi, bunker untuk pasukan, hingga pangkalan udara rahasia yang tersembunyi di dalam gunung. Sejak tahun 1970-an, Korea Utara telah membangun jaringan terowongan besar yang menembus wilayah perbatasan dengan Korea Selatan. Terowongan pertama ditemukan pada 1974, memanjang 1 km ke selatan DMZ, dan cukup besar untuk menampung hingga 2.000 tentara. 4 tahun kemudian, terowongan kedua ditemukan pada 1978 dengan panjang sekitar 1 mil dan lebar 7 kaki. Sejak itu, sedikitnya 4 terowongan besar telah ditemukan, dilengkapi dengan plat beton bertulang, penerangan listrik, sistem udara segar, dan rel sempit untuk mengangkut batu serta tanah keluar. Pendiri Korea Utara Kim Il-sung dikabarkan pernah memerintah setiap divisi tempur untuk menggali 2 terowongan menuju selatan. Nah, kalau itu benar, berarti lebih dari selusin terowongan masih belum ditemukan hingga kini. Seorang mantan jenderal Korea Selatan, Han Sung-choo, bahkan mengeklaim terdapat 84 terowongan bawah tanah yang sebagian diantaranya mengarah ke pusat kota Seoul. Namun pemerintah Korea Selatan menilai klaim itu berlebihan, mengingat skala peninggalan semacam itu akan meninggalkan jejak satelit yang mudah dideteksi. Selain terowongan infiltrasi, Korea Utara juga memiliki 3 pangkalan udara bawah tanah utama di Wonsan, Changjin, dan Oncheon. Salah satu fasilitas di Wonsan dilaporkan memiliki landasan pacu sepanjang sekitar 1,8 km yang menembus gunung. Pesawat tempur seperti MiG-29 dan Su-25 Frogfoot diyakini dapat lepas landas dari pangkalan konvensional dan kembali ke fasilitas bawah tanah untuk menghindari serangan udara musuh. Sementara itu, menurut laporan Amerika Serikat dan Korea Selatan, Korea Utara memiliki antara 6.000 hingga 8.000 tempat perlindungan bawah tanah yang tersebar di seluruh negeri. Fasilitas ini termasuk ratusan gua artileri di utara DMZ yang dikenal sebagai Hardened Artillery Sites atau HARTS. HARTS memungkinkan artileri berat seperti meriam Koksan 170 mm dan peluncur roket 240 mm menembak ke arah Seoul. Lalu para pasukan dapat segera mundur ke dalam gua untuk menghindari serangan balasan. Cina telah sepenuhnya mempersenjatai sedikitnya 3 pulau buatan di Laut Cina Selatan. Pulau-pulau itu kini dilengkapi sistem rudal anti kapal dan anti pesawat, peralatan laser, pengacau sinyal, hingga pesawat tempur. Langkah ini disebut Washington sebagai tindakan agresif yang mengancam stabilitas kawasan dan seluruh negara yang beroperasi di sekitarnya. Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana John C. Aquilino, mengungkapkan bahwa militerisasi dilakukan di 3 pulau utama di Kepulauan Spratly, yakni Mischief Reef, Subi Reef, dan Fiery Cross Reef. Ketiganya telah dilengkapi rudal pertahanan udara, sistem anti kapal, radar, hanggar pesawat, dan landasan pacu yang mampu menampung jet tempur maupun pesawat pengebom jarak jauh. Aquilino menilai langkah Beijing ini sangat bertentangan dengan janji Presiden Xi Jinping pada 2015 yang menyatakan Cina tidak akan memiliterisasi pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan. Beijing bersikeras bahwa pembangunan dan aktivitas militernya bersifat defensif
dilakukan untuk melindungi kedaulatan dan hak teritorialnya. Cina juga menolak semua tuduhan provokasi dari Washington dan menganggap misi patroli Amerika Serikat di kawasan itu sebagai pelanggaran. Pada akhir tahun 2025, Cina juga meresmikan kapal induk terbarunya yang bernama Fujian. Kapal induk Fujian atau dikenal sebagai Type 003 menjadi kapal perang terbesar yang pernah dibangun Cina. Alutsista ini sekaligus simbol ambisi Beijing untuk menyaingi dominasi maritim Amerika Serikat. Dari kapal ini, Cina dapat meluncurkan berbagai jenis pesawat untuk mendukung kekuatan militernya. Cina telah lama mengeklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan berdasarkan Nine Dash Line yang ditolak banyak negara dan tidak diakui secara hukum internasional. Namun Beijing menolak putusan tersebut dan terus memperkuat kehadirannya di wilayah itu. Militer Iran memamerkan pangkalan bawah tanah rahasia yang menampung lebih dari 100 pesawat tak berawak atau drone tempur. Pangkalan ini terletak di bawah pegunungan Zagros dan dilengkapi dengan rudal buatan dalam negeri di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Teluk Persia. Televisi pemerintah Iran pada Sabtu 31 Oktober 2025 melaporkan bahwa Angkatan Darat Republik Islam Iran kini memiliki sekitar 100 unit pesawat tak berawak yang ditempatkan di sebuah pangkalan bawah tanah di jantung pegunungan Zagros. Meski begitu, lokasi pastinya masih dirahasiakan. Pangkalan ini menjadi simbol baru kekuatan udara Iran di kawasan, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Teluk. Dalam laporan itu, Mayor Jenderal Abdul Rahim Mousavi, Panglima Angkatan Darat Iran, menyatakan bahwa drone Iran kini menjadi yang terkuat di Timur Tengah. Di antara drone yang ditempatkan di pangkalan bawah tanah tersebut, terdapat Ababil 5, drone tempur yang diklaim telah dilengkapi dengan rudal KM-9. Dalam video yang disiarkan, menunjukkan deretan drone bersenjata yang disimpan di dalam terowongan bawah tanah. Jaraknya beberapa ratus meter di bawah permukaan tanah. Bahkan pernah koresponden televisi pemerintah mengatakan ia melakukan penerbangan helikopter selama 45 menit dari kota Kermanshah di Iran Barat menuju lokasi rahasia itu dan baru diperbolehkan melepas penutup mata setelah tiba di pangkalan. Pengungkapan pangkalan bawah tanah ini dilakukan sehari setelah Garda Revolusi Iran menyita 2 kapal tanker berbendera Yunani di Teluk Persia. Langkah ini diduga merupakan balasan atas penyitaan minyak Iran oleh Amerika Serikat di perairan Yunani. Sebelumnya, otoritas Yunani menahan kapal tanker Pegas berbendera Iran yang membawa 19 awak asal Rusia karena pelanggaran sanksi Uni Eropa. Tak lama kemudian, Amerika Serikat menyita muatan minyak Iran dari kapal tersebut. Meskipun kapal itu kemudian dibebaskan, insiden itu memicu ketegangan baru antara Teheran dan Washington di saat kedua pihak berupaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang ditinggalkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2018. Meski begitu, pengamat militer menilai pengungkapan pangkalan rahasia drone ini merupakan pesan strategis Iran kepada dunia, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya, bahwa Teheran memiliki kemampuan pertahanan canggih dan mandiri meski berada di bawah tekanan sanksi ekonomi internasional. 3 negara, 3 rahasia, namun satu kesamaan. Semuanya membangun kekuatan di dalam kegelapan. Di era satelit dan teknologi pengawasan global, ternyata masih ada tempat yang tak tersentuh. Dan mungkin di sanalah masa depan kekuatan dunia sedang ditulis. Dalam diam, dalam rahasia, di balik dinding baja dan gunung batu. Saya Muhammad Dafa, sampai jumpa di episode Brigade selanjutnya. Bye.